Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang penulisan makalah untuk jurnal ilmiah. Penulisan makalah atau paper untuk kita masukkan ke dalam jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional. Cuma ini saya gunakan bahasa Indonesia karena ya saya bisanya bahasa Indonesia, tidak pintar bahasa Inggris. Nah, apa yang nanti saya jelaskan ini adalah merupakan rangkuman dari sebuah buku. Buku yang saya gunakan ini judulnya adalah Tuntunan Penulisan Makalah untuk Jurnal. Nah, ini karya dari Mikrajudin Abdullah, profesor kalau nggak salah ini. Nah, kalau teman-teman punya buku ini, nah nanti apa yang saya sampaikan adalah berasal dari dalam buku ini. Kita mulai. Jadi sebuah makalah ilmiah itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah isi makalah. Nah, abstrak dan makalah, isi makalah itu saling berkaitan, di mana abstrak itu adalah ringkasan atau rangkuman dari isi makalah secara keseluruhan. Nah, kita lihat di sini bahwa abstrak itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, itu terdiri dari 1 kalimat maksimal. Ini abstrak itu kan rangkuman, jadi rangkuman itu diusahakan adalah seringkas mungkin. Jadi ini untuk pendahuluan itu terdiri dari 1 kalimat, kemudian apa yang dilakukan itu 1-2 kalimat, dan apa yang dihasilkan itu 1-2 kalimat, serta penutup. Jadi abstrak terdiri dari pendahuluan, kemudian apa yang dilakukan oleh peneliti atau penulis, kemudian apa yang dihasilkan dari apa yang dilakukan itu kita sampaikan di sini, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, pendahuluan itu kita bisa tulis 1 kalimat, apa yang dilakukan itu 1-2 kalimat, apa yang dihasilkan itu 1-2 kalimat, dan penutup itu 1 kalimat. Jadi kalau kita membuat sebuah abstrak itu maksimal itu terdiri dari ini 1 kalimat, ini 2, 4, 5, 6. Maksimal berarti 6 kalimat. Nah, untuk pendahuluan dan penutup itu sifatnya tidak wajib, jadi ini sunnah ya, berarti kita boleh pakai pendahuluan dan penutup maupun tidak. Kalau kita tidak pakai penutup dan pendahuluan, berarti kita hanya menulis apa yang telah kita lakukan dan apa yang dihasilkan. Nah, kalau ini 2 kalimat, berarti ini adalah 4 kalimat. Jadi sudah cukup ya 4 kalimat untuk abstrak. Semakin ringkas kan semakin bagus. Nah, baik pendahuluan, apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan serta penutup itu adalah merupakan ringkasan dari bagian isi makalah. Nah, bagian pendahuluan dari abstrak itu adalah ringkasan dari bagian pendahuluan atau introduction-nya. Sedangkan apa yang dilakukan dalam abstrak itu adalah ringkasan dari material dan metode pada isi makalah. Kemudian apa yang dihasilkan itu adalah merupakan rangkuman dari hasil dan pembahasan atau result dan discussion. Nah, sedangkan penutup itu adalah ringkasan dari kesimpulan dalam isi makalahnya. Nah, itu adalah hubungannya. Pastikan kalau kita menulis abstrak itu kita bisa di abstrak itu kita usahakan mewakili dari keempat bagian dari isi makalah ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu secara lebih detail, baik abstrak maupun isi makalah. Nah, kita bahas tentang abstrak dulu. Yang dimaksud dengan pendahuluan apa yang dilakukan itu apa yang dihasilkan itu apa, isinya, kemudian penutup itu apa, kita bahas di abstrak ini. Nah, sekarang kita bahas abstrak. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pendahuluan dalam abstrak itu tidak wajib ya. Nah, misalkan kita mau pakai ya nggak apa-apa, isinya adalah sebagai berikut. Jadi pendahuluan itu isinya adalah betapa pentingnya bidang riset tersebut saat ini. Jadi apa yang kita teliti itu kita sampaikan pentingnya itu apa gitu. Sebagai contoh ini tentang elektronik ya contohnya ya. Jadi contohnya silikon dioksida adalah salah
satu kunci material dalam mikro dan nano industri elektronik. Nah, ini adalah contoh pendahuluan. Nah, ini adalah menyampaikan bahwa tentang silikon dioksida itu penting, jadi itu layak untuk diteliti. Nah, ini pentingnya. Nah, itu contoh pendahuluan. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Nah, ini wajib ada kalau apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan. Nah, ini 1-2 kalimat, 1-2 kalimat. Nah, isinya apa? Nah, isinya berarti nanti adalah rangkuman dari ini. Apa yang dilakukan itu seperti tadi, rangkuman dari material dan metode. Sedangkan apa yang dihasilkan itu adalah rangkuman dari hasil dan pembahasan. Nah, ini saya kosongin dulu, nanti kita bahas waktu membahas dari isi makalah. Sekarang kita bahas yang penutup. Nah, penutup itu bisa berisi sebagai berikut. Kita harus sampaikan di penutup itu tentang betapa besar implikasi hasil riset yang dilaporkan bagi perkembangan ilmu terkait atau bagi teknologi masa depan. Nah, itu jadi kita harus sampaikan bahwa penelitian yang kita lakukan itu sangat besar dampaknya bagi ilmu saat ini maupun di masa depan. Nah, kemudian bisa juga kita menyampaikan tentang ekspresi dari harapan atau imajinasi kita tentang efek dari riset yang dilaporkan bagi perkembangan ilmu selanjutnya. Ya, ini bersama ya. Pada intinya adalah penutup itu kita menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan dampak yang besar terhadap ilmu pengetahuan gitu. Itulah intinya kira-kira. Kata-kata dewanya seperti itulah. Nah, ini ada beberapa contoh tentang penutup. Tadi kan udah ya, yang pendahuluan udah. Pendahuluan itu adalah bahwa penelitian kita itu penting. Kalau penutup itu kita menyatakan bahwa penelitian kita itu bermanfaat gitulah kira-kira. Ini contoh sebuah penutup. Ini contoh yang berupa implikasi. Nah, selain implikasi kan kita juga bisa memberikan berupa kekurangan. Ada implikasi dan ada kekurangan. Kita bisa pilih salah satunya karena untuk abstrak itu kita hanya batasi untuk satu kalimat saja untuk penutup. Ini contoh yang berupa implikasi. Ini kalimat seperti ini. Nanopartikel ada titik-titik adalah kandidat yang potensial untuk perkembangan alat-alat elektronik masa depan. Ini contoh yang berupa implikasi. Ini menyampaikan bahwa penelitian dia itu sangat berpotensi untuk perkembangan alat-alat elektronik pada masa depan gitu. Kemudian selain kita menyampaikan implikasi atau dampak penelitian kita juga bisa menyampaikan kekurangan. Ini bisa salah satu. Kalau kita nggak bisa menyampaikan perkembangan yang atau dampak yang bagus, kita bisa menyampaikan kekurangan penelitian kita. Sebagai contoh, kalimatnya seperti ini. Metode ini masih meninggalkan kekurangan, yaitu waktu sintesis yang lebih lama. Gitu. Seperti itu. Atau kita juga bisa menyampaikan seperti ini kalimatnya. Investigasi lebih lanjut masih dalam progres untuk mempercepat waktu tersebut. Nah, jadi kita bisa menyampaikan kekurangan. Nah, dengan kekurangan itu nanti kira-kira apa yang akan dilakukan gitu. Ini contoh yang berupa kekurangan. Ini kita sudah bahas tentang pendahuluan dalam abstrak dan penutup. Di mana pendahuluan adalah menunjukkan betapa pentingnya riset kita, dan penutup itu adalah dampak penelitian kita terhadap ilmu pengetahuan atau kekurangan metode yang kita lakukan. Itu bisa kita lakukan. Nah, kita abstrak sudah selesai. Tinggal nanti apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan nanti kita langsung bahas di ini, material dan metode dan hasil dan pembahasan pada isi makalah. Nah, abstrak sudah selesai. Sekarang kita menginjak ke yang isi makalah. Isi makalah terdiri dari 4: introduction, material dan metode, kemudian result dan discussion, dan yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, kita menginjak ke ke yang isi makalah yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, apa isi pendahuluan dari suatu makalah?
Pada pendahuluan itu diawali dengan hal-hal umum dan diakhiri dengan hal khusus yang menjadi fokus riset yang kita laporkan. Nah, pada bagian ini penulis lebih leluasa menulis atau bebas menulis, antara lain tentang informasi betapa pentingnya topik riset yang sedang dikerjakan. Nah, ini hampir sama dengan yang abstrak tadi ya. Kalau tadi abstrak itu yang berupa secara singkatnya satu kalimat, kalau ini kita bisa uraikan pentingnya lebih detail lagi, pentingnya apa gitu. Kemudian di pendahuluan ini kita bisa merujuk pekerjaan kita sebelumnya yang ada kaitannya dengan topik yang kita teliti meskipun sedikit ya. Jadi di bagian awal-awal dari pendahuluan itu kita bisa istilahnya mensitasi atau merujuk ke karya tulis kita sendiri meskipun itu tidak berkaitan langsung, meskipun sedikit kita bisa masukkan di sini di bagian umum ini awal-awalnya. Yaitu bagian dari pendahuluan yang di awal. Nah, secara strukturnya, secara lengkapnya, jadi di bagian pendahuluan itu kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah apa menariknya riset yang dilaporkan, tadi sini ya bersama. Kemudian yang kedua, hingga kini sudah sampai di mana pemahaman orang tentang topik yang kita teliti. Kemudian apa masalah yang masih ada, dan keempat, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi secara lengkapnya pada pendahuluan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, apa menariknya riset yang kita laporkan, menariknya itu seperti apa. Kemudian hingga kini sampai di mana pemahaman orang tentang topik tersebut. Yang ketiga itu masalah apa yang masih ada, dan yang keempat kita selesaikan masalah tersebut. Nah, dengan demikian paling tidak itu akan ada 4 paragraf di pendahuluan. Nah, yang apa menariknya riset itu, apa menariknya riset kita jadikan 1 paragraf. Terus hingga kini sudah sampai mana pemahaman orang tentang topik tersebut kita jadikan 1 paragraf. Dan apa masalahnya yang masih ada, kita bikin 1 paragraf. Dan terakhir, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan penulis lakukan atau peneliti lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, 1 paragraf. Jadi minimal kita bisa bikin 4 paragraf. Nah, keempat ini tadi apa detailnya, kita bahas secara lebih detail lagi. Jadi tentang apa menariknya riset yang dilaporkan itu kita dapat mencontoh dari makalah orang lain yang mengerjakan topik yang sama, tetapi kita tulis dengan kalimat sendiri. Jangan lupa ya, untuk menghindari plagiarisme. Kalau kita mengutip atau merujuk itu tidak boleh sama persis kalimatnya. Kita harus utarakan atau kita tulis dengan kalimat kita sendiri supaya menghindari plagiarisme. Nah, jadi yang poin A tadi, apa menariknya itu kita tunjukkan dengan kita mencontoh makalah orang lain yang mengerjakan topik yang sama, tapi kita tulis dengan kalimat sendiri dan tetap merujuk pada karya orang lain itu. Nah, jadi kesimpulannya gini, jadi kalau kita mengerjakan topik tertentu, kita bisa mencari makalah yang hampir sama dengan topik kita. Nah, kita lihat di paragraf pertama di pendahuluannya. Nah, itu kita bisa copy rujukannya itu, referensinya itu siapa, berapa, kemudian siapa aja, kita bisa copy referensinya itu dan kita rangkai dengan kalimat sendiri. Jadi kita sudah bisa memperoleh banyak referensi, banyak citasi di sini kalau kita mengcopy dari paragraf pertama di pendahuluan dari karya orang lain. Nah, kita ini bebas merujuk ya. Kita lebih leluasa merujuk di bagian ini, di bagian pendahuluan yang poin yang pertama. Nah, untuk menjaga kualitas pekerjaan kita, usahakan kita merujuk pada makalah di jurnal yang bereputasi baik. Kemudian usahakan merujuk makalahnya dari pakar terkenal di bidang yang kita teliti, dan juga usahakan merujuk pada jurnal yang disubmit.
Maksudnya kita usahakan merujuk pada jurnal yang akan kita tuju. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa diterima kemungkinannya ya, karena kita sudah mensitasi jurnal mereka. Kalau kita mensitasi jurnal mereka, berarti nanti jurnal mereka juga akan naik kan, berarti citasinya. Nah, mungkin dengan pertimbangan itu kita berharap jurnal tersebut mau menerima makalah kita gitu. Nah, kemudian tadi yang menariknya kita sudah bahas ya. Jadi apa menariknya riset yang dilaporkan itu kita bisa mengcopy punyanya orang yang sebidang dengan kita, kemudian kita copy referensi-referensinya dan kita rangkai dengan kalimat kita sendiri. Karena di bagian pendahuluan punya orang lain pasti juga referensinya banyak kan, nggak cuma satu. Nah, itu referensinya itu kita ikuti. Nah, kita sudah punya banyak referensi nanti dari ini. Kemudian usahakan merujuk pada jurnal yang kita mau daftarkan supaya kemungkinan kita diterima lebih banyak. Kemudian usahakan juga merujuk makalah dari orang yang dengan kepakaran ilmu yang terkenal, sehingga kalau reviewer lihat makalah kita itu kita punya referensi yang bagus gitu. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, tadi yang apa pentingnya kita udah bahas, apa menariknya riset yang kita laporkan. Kemudian yang kedua, pemahaman orang ya gini. Nah, pada bagian ini kita perlu kajian pustaka untuk mencari hasil riset terbaru. Nah, kalau kita mau mengcopy dari makalah orang, ini sering muncul di introduction paragraf kedua. Nah, kemudian apa bedanya dengan yang tadi, yang apa menariknya riset? Kalau yang tadi bagian pertama, apa menariknya riset yang kita lakukan, itu kita tulis di paragraf pertama, itu lebih bebas ya. Kita bisa mencopot sana sini yang mirip-mirip itu, atau kita copy, tapi dengan kalimat sendiri. Kalau pemahaman hingga kini, itu kita tulis di paragraf kedua. Nah, kalau ini usahakan cari makalah-makalah terbaru. Nah, kalau mau ngopi ya ini ini kita bisa niru atau mencontoh dari makalah orang lain di paragraf pertama. Nah, jadi supaya lebih cepat kalau kita mau menulis yang A ini, apa menariknya riset yang dilaporkan itu kita bisa meniru dari punyanya orang di paragraf pertama dari introduction. Kemudian kalau pemahaman orang yang gini atau penelitian terakhir itu kita juga bisa mengcopy punyanya orang dan kita lihat di paragraf kedua dari pendahuluan, yaitu untuk mempercepat kita menuliskan sebuah makalah. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menulis apa menariknya riset kita, kemudian referensi sampai di mana pemahaman orang tentang topik tersebut. Nah, sekarang yang ketiga, kita cari masalah. Apa masalah yang masih ada? Nah, isinya apa tentang apa masalah yang masih ada? Ini isinya. Jadi, apa masalah yang masih ada itu kita tulis beberapa kalimat tentang apa masalah yang masih belum terpecahkan. Nah, masalah ini muncul itu biasanya itu kita temui jika kita telah mempelajari banyak makalah orang lain. Jadi harus mengikuti perkembangan ilmu terkini. Ini biasanya ya. Biasanya itu masalah kita temukan kalau kita sudah belajar banyak makalah. Tetapi itu tidak selalu. Kita tanpa membaca banyak makalah juga kita bisa mencari masalah sendiri kan. Banyak masalah di dunia ini. Cuma kadang kalau kita mau menulis, kalau pengen meliti itu kadang-kadang kita susah cari masalah. Kalau masalah hidup banyak, tapi untuk masalah untuk penelitian itu kenapa susah ya? Saya termasuk yang susah juga untuk mencari masalah kalau kita mau meneliti. Nah, biasanya ini kita belajar dulu banyak makalah baru kita bisa temukan masalah. Nah, itu biasanya enggak juga enggak apa-apa, yang penting kita punya masalah aja. Nah, untuk bagaimana cara kita menulis masalah yang masih ada, ini ada beberapa kata kunci. Jadi pernyataan masalah itu sering diawali dengan kata but, however, although, dan lain-lain.
tetapi namun demikian, meskipun demikian, titik-titik gitu ya. Contohnya bla 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 rarely reported, berarti bla 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 itu jarang dilaporkan atau jarang dibahas, itu juga masalah. Kemudian kalimat yang kedua contohnya, although titik-titik a systematic study to examine titik-titik is still lacking. Jadi kalau diterjemahkan ya, meskipun titik-titik bla 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 bla, penelitian tentang ini masih belum ada gitu, kira-kira gitu. Nah, itu contoh dua kata kunci untuk menyampaikan masalah. Nah, secara umum masalah yang diangkat di dalam penelitian itu ada beberapa masalah yang bisa kita jadikan referensi untuk mencari masalah. Jadi waktu yang lama itu adalah masalah, kemudian biaya yang mahal itu juga masalah, kemudian tidak mudah digunakan itu juga masalah. Jadi kita nanti kalau misalkan kita mau menyelesaikan masalah waktu yang lama, berarti kita harus bisa menyelesaikan dengan cara tertentu supaya waktunya cepat gitu. Kalau biaya yang mahal, berarti kita harus bisa menyelesaikan dengan cara tertentu supaya harganya murah gitu. Yang ketiga, tidak mudah digunakan, itu bila kita mau menggunakan masalah ini berarti kita harus menghasilkan sesuatu yang lebih mudah digunakan. Terus yang lain, misalnya bahan berbahaya itu juga masalah. Material yang sulit didapat itu juga masalah. Nah, nanti kita harus temukan material yang mudah didapat. Kemudian memiliki efek negatif itu juga masalah pada lingkungan. Maka kita solusinya nanti penelitiannya berarti kita menyelesaikan atau melakukan penelitian supaya tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan. Nah, contoh yang terakhir yang kita angkat sebagai masalah adalah teori yang tidak dapat menjelaskan dengan baik hasil eksperimen. Jadi dengan masalah ini, karena tidak ada teori yang dapat menjelaskan dengan baik, berarti kita harus membuat teori yang lebih baik yang bisa menjelaskan suatu fenomena itu. Itu adalah contoh masalah. Jadi kalau saya ulangi, masalah-masalah dalam penelitian yang bisa kita angkat adalah waktu yang lama, biaya mahal, tidak mudah digunakan, terus menggunakan bahan yang berbahaya, material sulit didapat, terus kemudian memiliki efek negatif pada lingkungan, kemudian yang terakhir teori. Nah, tujuan dari riset itu kita bisa pilih salah satu dari ini, jangan semuanya, berarti kemaruk kita cukup pilih salah satu, itu sudah bisa menjadi satu bahan dari penelitian. Nah, kita sudah selesai berarti ya, masalah sudah. Saya ulangi lagi, jadi pendahuluan tadi kan terdiri dari 4. Yang pertama, apa menariknya riset? Nah, itu kita bisa contoh dari paragraf pertama dari pendahuluan milik karya orang lain. Kemudian pemahaman orang hingga kini, itu kita bisa copy juga di paragraf kedua dari punyanya orang. Nah, yang ketiga, apa masalah yang masih ada? Tadi ya masalahnya itu bisa waktu, bisa biaya, bisa sulit digunakan, bisa bahan baku dan sebagainya. Nah, yang keempat, yang terakhir dari pendahuluan itu adalah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi setelah kita menyampaikan masalah, kita di paragraf terakhir dari pendahuluan itu kita harus menyampaikan solusinya. Nah, solusinya kita tulis di paragraf keempat tentang apa yang ingin dilakukan. Nah, apa yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu disebut dengan agenda. Jadi agenda adalah rencana untuk menyelesaikan masalah yang kita bahas di paragraf sebelumnya. Nah, di paragraf keempat ini kita bisa menyebutkan hipotesis. Tidak juga nggak apa-apa, tidak wajib hipotesis ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas di paragraf sebelumnya? Itu kita, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Yang pertama, mengembangkan metode tertentu. Nah, misalkan metode yang sudah ada itu membutuhkan waktu yang lama, maka kita akan mengembangkan metode baru untuk menyelesaikannya dengan waktu yang lebih cepat. Nah, jadi ini kita bisa mengembangkan metode. Atau kita membangun teori baru jika teori yang sekarang itu belum ada. Atau kita bisa melakukan studi numerik atau simulasi. Atau melakukan perbandingan. Atau melakukan survei dan lain-lain. Nah, ini adalah merupakan solusi dari masalah-masalah yang
sebelumnya kita utarakan. Bisa mengembangkan metode, bisa mengembangkan teori, bisa melakukan studi numerik atau simulasi, bisa studi komparasi membandingkan dengan metode yang lain atau dengan survei. Ini tergantung dari tujuan penelitian kita ya, masalahnya apa gitu, solusinya apa. Nah, di bagian yang terakhir apa yang ingin dilakukan ini semuanya merupakan kalimat aktif. Ini contohnya. We will show here bla 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 bla. Kemudian atau in this paper we report that bla 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 bla. Atau we demonstrate atau kalimatnya the objective of this paper is nah, itu contohnya. Nah, berarti kita sudah selesai membahas pendahuluan ya, dimana terdiri dari 4 paragraf, apa menariknya riset kita, terus kemudian penelitian sampai saat ini apa, masalahnya apa, dan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah bagian pendahuluan dari isi makalah. Sekarang kita masuk ke bagian material dan metode. Ke bawah. Nah, apa isi dari material dan metode? Yang pertama itu adalah apa yang dikerjakan dalam riset. Nah, apa yang dikerjakan itu harus kita uraikan ya, tentang material apa yang kita gunakan, kemudian mereknya, kemudian kemurnian material, kemudian jumlah yang digunakan, cara menggunakan material, dan sebagainya. Nah, itu kita harus tuliskan secara detail apa yang dikerjakan dalam riset mengenai ini tadi, material, merek, jumlah, cara menggunakan, dan sebagainya. Kemudian selain itu kita juga bisa menuliskan tentang sifat dari material dan metodenya. Nah, artinya kalau kita menguraikan metode, kita menguraikan material yang kita gunakan, nanti kalau ada orang lain yang melakukan pekerjaan yang sama, itu hasilnya juga sama. Jangan sampai kita melakukan penelitian, metodenya ada, materialnya ada, tapi orang lain melakukan hasilnya beda. Nah, itu tidak dibenarkan dalam penelitian ya. Jadi penelitian kan sifatnya memiliki keterulangan yang tinggi. Jadi kalau orang lain melakukan seperti yang kita lakukan, itu hasilnya bisa sama. Nah, oleh karena itu materialnya harus kita jelaskan secara detail, dan metode yang kita lakukan juga harus kita jelaskan secara detail juga. Nah, selain itu kita juga harus menguraikan cara mengambil data, mengolah data, termasuk pakai sumber apa, itu kita harus uraikan. Nah, sedetail-detailnya, tapi jangan terlalu menulis hal yang terlalu mudah ya, karena kalau terlalu mudah itu nanti dikira menyepelekan dari pembaca, karena pembaca kan juga berilmu tinggi yang serumpun dengan kita juga. Nah, tapi kita ya jadinya kita harus menguraikan sedetail-detailnya, tapi jangan terlalu ya mudah yang kita uraikan, karena semua orang udah tahu gitu asumsinya. Nah, kemudian dalam menulis material dan metode, terutama yang metode, itu kita jangan seperti menulis langkah-langkah percobaan. Nah, meskipun metode itu adalah berupa langkah-langkah, tetapi kita jangan sampai menulis dalam bentuk langkah-langkah praktikum ya, seperti praktikum mahasiswa atau siswa. Jadi, langkah-langkah yang kita lakukan atau metode yang kita lakukan dalam penelitian itu kita harus tulis dalam bentuk narasi atau cerita, sehingga menjadi mengalir sebagai satu cerita yang menarik. Nah, contoh yang salah ini. Jadi hindari penulisan misalkan ini ya, letakkan apa gitu, kemudian putar titik-titik, pisahkan. Nah, itu kan kata-kata perintah. Nah, ini kan cocoknya untuk praktikum. Nah, kita nggak boleh menggunakan kata-kata ini di bagian metode dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini harus kita ganti dengan cerita. Misalkan, nah seringkali ini, kalau ini kan kalimat perintah ya, letakkan kan perintah, putar titik-titik, pisahkan kan perintah. Nah, kita harus ganti narasi dengan biasanya kalimat pasif. Jadi objek dulu kita sebutkan, baru kemudian kita ganti kata kerja pasif. Misalkan ini, kalau letakkan berarti contohnya apa ya? Misalkan material atau spesimen yang kita uji diletakkan di bla 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 gitu. Kemudian
spesimen uji diputar dengan kecepatan sekian gitu misalkan. Jadi kalimat pasif. Nah, di metode ini, di material dan metode, kita juga bisa menampilkan flowchart, ditampilkan. Bahkan kalau perlu tabel, grafik, foto dan lain-lain kita bisa tampilkan di sini yang ada hubungannya dengan material dan metode yang kita gunakan. Nah, itu kira-kira yang material dan metode. Jadi poinnya itu adalah bahan-bahan penelitian kita jelaskan, speknya, materialnya, kemudian metode itu kita juga jelaskan langkah-langkahnya, langkah-langkah penelitian kita. Nah, kemudian dalam menulis langkah-langkah itu jangan seperti orang praktikum menggunakan kata perintah, tapi kita harus gunakan dengan narasi atau kalimat pasif biasanya. Nah, ini untuk yang material model itu selesai. Kemudian kita lanjut ke yang research dan discussion. Itu kan kalau dilihat tadi di atas, kan isi makalah itu terdiri dari 4, yaitu introduction, kemudian yang kedua material dan metode, yang ketiga result dan discussion, yang keempat konklusi. Nah, kita sudah menginjak yang kedua, sekarang berarti ketiga, result dan discussion, hasil dan pembahasan. Nah, untuk menuliskan hasil dan pembahasan itu ada 2 cara. Yang pertama, kita pisahkan hasil dan pembahasan. Kita pisahkan jadi 2, atau kita bisa gabung hasil dan pembahasan dijadikan satu subbab. Nah, sekarang kita bahas yang kalau dipisah seperti apa. Kalau kita pisah berarti di bagian result atau hasil itu kita memaparkan atau menyajikan apa yang kita hasilkan dari langkah-langkah dari bagian material dan metode. Jadi dengan metode yang kita gunakan, yang kita jelaskan di bab sebelumnya tadi, yang di langkah sebelumnya, itu kita bisa menampilkan hasilnya di sini. Nah, hasilnya ini dilakukan tapi tanpa melakukan diskusi lebih lanjut mengapa hasilnya demikian. Jadi kita hanya memaparkan hasil datanya. Kita tampilkan semua data-datanya, data hasil eksperimen atau hasil simulasi dengan metode yang dibahas di sebelumnya. Kita tampilkan hasilnya di sini tapi tanpa melakukan pembahasan. Jadi hanya hasil kemudian penjelasan dari hasil itu tanpa melakukan pembahasan mengapa hasilnya demikian. Nah, diskusi tentang mengapa hasilnya demikian itu, atau ini ya, kalau pembahasannya isinya mengapa hasilnya demikian, kemudian bagaimana perbandingan dengan hasil orang lain, kemudian bagaimana kesesuaian dengan teori, itu dilakukan di bagian diskusi. Nah, jadi untuk diskusi itu isinya adalah mengapa hasilnya demikian, mengapa hasil eksperimennya demikian, mengapa hasil simulasinya demikian, mengapa hasil analisis teoretiknya demikian. Nah, itu kita bahas di diskusi. Nah, selain menjawab tentang mengapa, kita juga bisa melakukan perbandingan dengan hasil orang lain. Jadi hasilnya demikian dengan langkah-langkah yang kita jelaskan di metode, itu kita bandingkan dengan hasil orang lain, sama atau tidak. Kalau sama, kenapa? Kalau beda, kenapa? Nah, selain dengan perbandingan, itu kita juga bisa mengecek dengan teori yang sudah ada. Misalkan kita melakukan eksperimen atau simulasi. Nah, hasil eksperimen atau simulasi ini sesuai dengan teori atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Nah, itu yang susah di sini didiskusi. Tapi karena ini kita bisa, jadi yang hasil itu kita hanya menampilkan hasilnya aja. Hasil data dari eksperimen kah, atau data hasil simulasi dan sebagainya sesuai dengan metodenya tadi. Nah, jangan lupa kalau di hasil tadi itu harus ada penjelasan di teks tentang gambar atau tabel yang isinya lebih detail dibanding dengan legenda atau captionnya. Jadi di bagian hasil itu kan kita menampilkan data kan bisa berupa tabel, bisa berupa gambar, kurva gitu. Nah, jangan lupa setiap gambar itu kita harus berikan caption, dan kemudian kita harus jelaskan hasil itu di paragraf di bawah gambar itu atau di tempat lain, tetapi jangan sampai kita menaruh gambar kemudian ada captionnya, kita tidak bahas di paragrafnya. Itu jangan sampai terjadi.
Jadi tiap ada gambar itu harus disebutkan di teks paragrafnya. Dan ya penjelasan di teks itu harus lebih jelas dibanding dengan captionnya atau di keterangan gambarnya. Nah, itu untuk bagian yang hasil. Nah, kemudian pembahasan. Nah, ini adalah bagian yang paling susah menurut saya. Mungkin juga di seluruh peneliti itu di bagian discussion itu adalah bagian yang paling susah. Karena kenapa? Karena kita melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh hingga akhirnya berhasil membuktikan hipotesis atau mencapai tujuan penelitian kita. Nah, kita di bagian diskusi ini kita melakukan analisis, sehingga kalau kita tadi menyampaikan hipotesis itu benar atau tidak. Nah, ini kita bahas di sini. Kemudian menjelaskan mengapa hasilnya demikian. Kenapa hasil dari eksperimen demikian? Kenapa data-data hasil eksperimen demikian? Kenapa hasil simulasi demikian? Kalau misalkan tidak sesuai teori, kenapa? Kalau sesuai berarti betul gitu dan sebagainya. Nah, bagian diskusi ini kita harus memberikan argumen selengkap-lengkapnya untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang dihasilkan itu benar. Jadi kita harus bisa menjelaskan pembaca dan meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar adanya. Nah, bagian inilah yang terjadi pergulatan intelektual. Ini adalah tahapan yang paling susah ini. Kita harus memberikan argumen atau memberikan penjelasan tentang hasil eksperimen yang kita lakukan, atau hasil simulasi yang kita lakukan, atau hasil survei yang kita lakukan. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik di sini. Nah, itu kalau dipisah ya. Kalau dipisah berarti diskusi kita pisahkan, hasil kita pisahkan. Hasil itu berarti berupa datanya aja, gambar-gambar, kemudian tabel, kurva gitu. Dan penjelasan kurva, penjelasan tabel, penjelasan gambar. Nah, kalau di diskusi itu kita harus menjelaskan mengapa hasilnya demikian, kemudian memberikan argumen selengkap-lengkapnya. Nah, kalau digabung, nah ini menurut saya, bagi saya itu adalah yang paling nyaman menurut saya daripada dipisah. Jadi kalau kita gabung bagian research dan discussion, bagian hasil dan pembahasan, itu kita satukan dalam satu subbab. Jadi kita menampilkan hasil eksperimen, langsung kita bahas. Jadi alurnya demikian. Yang pertama kita menampilkan hasil seperti yang langkah tadi ya. Hasil eksperimen, hasil survei, hasil simulasi. Kemudian kita jelaskan hasilnya. Hasilnya itu di kurva berapa, misalnya di gambar apa, tentang apa, itu menjelaskan hasilnya ya. Hubungan antara apa dengan apa dan sebagainya. Kemudian kita juga harus menjelaskan tentang mengapa hasilnya demikian. Alurnya. Jadi alur untuk hasil dan pembahasan itu kalau digabung ya. Alurnya adalah yang pertama kita menampilkan hasil, kedua kita menjelaskan hasil, dan yang ketiga kita menjelaskan mengapa hasilnya demikian. Nah, penjelasan argumen ini itu terdiri dari, kalau kita bedakan, bisa berdasarkan teori atau kita bisa bandingkan dengan hasil orang lain. Jadi hasilnya eksperimen atau survei dan sebagainya tadi kita bisa bandingkan dengan teori atau kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Ini mah susah ya. Kita harus banyak baca karya orang lain. Nah, sebenarnya apa tujuan diskusi itu kita melakukan di bagian discussion? Tujuan dari kita melakukan pembahasan di diskusi itu adalah kita melakukan pembelaan intelektual sehingga dapat diterima oleh komunitas ilmuwan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita di discussion ini adalah kita meyakinkan orang, dalam hal ini pembaca, supaya pembaca itu yakin bahwa hasil yang kita peroleh itu adalah benar. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Kalau kita gabung ya, berarti hasil pengamatan, misal pengamatan satu, beberapa pengamatan kita bisa pisahkan, berarti contohnya ada 2 pengamatan ya. Berarti kalau 2 pengamatan, yang paragraf pertama misalkan hasil pengamatan 1, kemudian kita menjelaskan hasil itu, kemudian kita membandingkan dengan penelitian orang sebelumnya. Itu untuk membahas tentang data pengamatan pertama.
Nah, kalau kita mau lanjutkan lagi berarti hasil pengamatan kedua, kemudian menjelaskan hasil, kemudian membandingkan. Jadi urutannya gitu ya, strukturnya. Jadi hasilnya kita tampilkan, kemudian kita jelaskan hasilnya itu apa, kemudian kita bandingkan dengan orang lain. Berurutan. Nah, kemudian jika kita kurang kuat argumennya, itu menyebabkan makalah kita ditolak oleh jurnal yang akan kita tuju. Nah, jadi salah satu penyebab kita ditolak oleh jurnal yang kita tuju itu salah satunya adalah karena argumen kita kurang kuat. Jadi kita kurang meyakinkan para reviewer atau para pembacanya. Nah, maka saat menulis di bagian discussion itu sebaiknya kita cari sebanyak-banyaknya makalah yang mendukung. Jadi di bagian discussion kita boleh merujuk, dan itu malah bagus ya kalau kita bisa merujuk ke paper orang lain. Jadi setelah kita bahas kemudian kita rujuk dengan karya orang lain. Nah, itu bagus, itu lebih meyakinkan. Nah, semakin banyak yang kita rujuk tentunya itu akan lebih bagus karena kita punya backing atau kita punya dasar yang kuat dalam menganalisis suatu masalah yang kita teliti. Nah, oleh karena itu kita butuh kesabaran dan butuh ketelitian dan waktu yang ekstra ini untuk bisa menyatukan pembahasan kita dengan pembahasan orang lain. Itu sangat susah menurut saya itu. Nah, kalau kita tidak merujuk, itu kita bisa bandingkan dengan teori sendiri. Jadi eksperimen yang kita lakukan atau simulasi yang kita lakukan itu bisa kita bandingkan dengan teori sendiri, sehingga teori sendiri itu kita bisa buktikan bahwa teori yang kita kembangkan itu sesuai dengan eksperimen. Nah, itu juga bisa. Jadi kita tidak perlu perbandingan dengan karya orang lain, kita perbandingan dengan, misalkan kalau kita melakukan eksperimen dan kita membuat teori, kemudian teori yang kita buat itu sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan, nah itu bagus, itu juga bisa. Jadi kalau kita nggak mau merujuk ke karya orang lain, kita bisa membangun teori sendiri. Nah, kalau kita pakai teori sendiri berarti ya makalah yang kita tulis merupakan gabungan antara eksperimen dengan teori. Atau kalau nggak mau teori, kita bisa melakukan perbandingan antara eksperimen dengan simulasi software gitu misalkan. Itulah bagian yang paling susah di pembahasan. Jadi di pembahasan itu tergantung jenis penelitiannya ya. Kalau misalkan kita melakukan eksperimen, hasil dari eksperimen itu harus kita bisa buktikan kebenarannya dengan teori yang sudah ada, dengan teori sendiri, atau dengan karya-karya orang lain yang hampir sama. Itu kita harus bisa bandingkan sehingga hasil eksperimen itu benar, yang kita lakukan itu benar, atau teori yang kita bangun itu benar, karena didukung oleh antara eksperimen di teori yang sama, kemudian hasil-hasil penelitian orang lain juga sama. Nah, itu kuat sekali kalau itu. Nah, itu adalah bagian diskusi, di mana bagian yang paling susah. Kemudian kita menginjak ke bagian yang kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah berisi pembuktian hipotesis yang dikemukakan di bagian introduction. Nah, kalau kita tadi di awal di bagian pendahuluan atau introduction kita menulis hipotesis, berarti di kesimpulan ini kita harus menuliskan jawaban atas hipotesis yang kita kemukakan di awal. Atau kalau kita nggak pakai hipotesis, berarti kita menuliskan jawaban dari agenda yang dikemukakan di bagian pendahuluannya akhir. Jadi di pendahuluan di akhir tadi kan kita pendahuluannya akhir mana tadi? Kita kan menyampaikan masalah yang ada, masalah yang masih ada, kemudian kita menulis juga apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di bagian kesimpulan kita harus membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menyelesaikan pertanyaan masalah di bagian introduction. Nah, umumnya di bagian kesimpulan ini terdiri dari satu paragraf, maksimal 2. Jangan sampai 3 atau 4 paragraf, itu terlalu
banyak, nanti yang baca juga malas nanti. Nah, dari awal, dari abstrak, kemudian dari pendahuluan, dari material dan metode, kemudian dari discussion, kemudian konklusi, itu kita bisa melakukan atau kita bisa mengetahui hubungan antara abstrak dengan isi makalah, hubungan antara abstrak dengan konklusi, dengan intro dan sebagainya. Ini hubungannya seperti ini. Jadi hubungan antara abstrak dan isi makalah, kalau di abstrak tadi kita mengenal apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan. Nah, apa yang dilakukan di abstrak itu adalah sama dengan pada bagian akhir introduction, tentang agenda, tentang apa yang akan dilakukan. Jadi apa yang akan dilakukan di isi makalah di bagian introduction itu harus sama dengan apa yang dilakukan di dalam abstrak. Jadi di abstrak itu adalah ringkasan dari agenda yang kita kemukakan di introduction, itu untuk apa yang dilakukan, dan apa yang dihasilkan itu adalah sama dengan konklusinya. Ini jangan sampai berbeda. Jadi kalau kita sudah membuat isi makalah, di bagian introduksi kita sudah menentukan agenda, kemudian kita sudah menuliskan di conclusion atau ringkasan hasil. Nah, abstrak itu kita ambil dari sini. Di akhir introduction kita bikin satu kalimat di abstrak tentang menjadi apa yang dilakukan. Dan di conclusion itu kita bisa jadikan satu atau dua kalimat di bagian abstrak apa yang dihasilkan. Nah, dan jangan lupa bahwa konklusi itu juga merupakan jawaban dari hipotesis yang di bagian introduction. Konklusi itu merupakan jawaban dari pertanyaan, kemudian dan konklusi itu merupakan maksudnya juga harus, jadi di konklusi itu kita tulis lagi di apa yang dihasilkan, dan konklusi itu juga merupakan jawaban dari hipotesis di bagian introduction. Nah itu ya, itulah, semoga bisa dipahami. Kemudian itu referensi, itu untuk yang makalah biasa itu biasanya 20, itu makalah yang biasa. Kalau luar biasa ya berarti ya lebih dari 20, jangan sampai sedikit ya. Kalau sedikit berarti, kalau referensi kita sedikit itu bisa, reviewernya bisa menilai kita bahwa kita belum melakukan tinjauan pustaka yang bagus, sehingga referensi itu bisa dijadikan suatu patokan bahwa karya tulis itu bagus atau tidaknya. Nah, dengan demikian seluruh bagian makalah sudah kita bahas. Nah, mungkin terlihat rumit ya, karena terlihat banyak. Nah, tetapi ada sebuah trik yang untuk mempermudah kita dalam menulis makalah. Triknya seperti ini. Jadi dari mana kita menulis dengan banyak tadi poin-poinnya? Nah, kita kalau mau menulis itu jangan dimulai dari abstrak ya, abstrak itu terakhir. Jadi urutannya seperti ini urutannya. Dari mana kita menulis suatu makalah? Itu pertama kita menyiapkan material dan metode. Nah, kemudian kalau material dan metode sudah kita selesaikan, kita menyiapkan hasil dan diskusi. Kan dari material metode sudah kita tulis, kita laksanakan eksperimennya, hasilnya udah ada. Nah, nanti hasil itu kita tulis di hasil dan diskusi. Nah, kalau hasil dan diskusi kita sudah selesai fix, nah baru kita menulis pendahuluannya. Nah, setelah pendahuluan selesai, kita menulis kesimpulan, karena kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan di pendahuluan. Nah, kalau kesimpulan sudah, kita baru menginjak abstrak, karena abstrak itu merupakan kesimpulan atau ringkasan dari semua ini, material, metode, hasil diskusi sampai kesimpulan. Itu kita rangkum di abstrak seperti teori tadi. Nah, terakhir itu baru judul. Ya, jadi urutan menulisnya itu pertama material dan metode, ini intinya, ini juga inti, materi, hasil dan diskusi. Nah, ini baru bla bla blanya itu, pendahuluan, kesimpulan, dan abstrak. Nah, terakhir judul. Nah, judul diusahakan jangan terlalu panjang, sesingkat mungkin tapi menarik. Contoh yang menarik seperti ini, saya ambil dari buku yang tadi, biru tadi. A new method bla 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 bla, a simple device bla 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 bla, a novel system.
Nah, itu adalah contoh kata-kata kunci judul yang menarik. Nah, usahakan judul itu bisa eye catching. Eye catching itu kan kalau kita melihat sesuatu ya. Nah, maksudnya adalah mind catching. Berarti kalau orang melihat judul kita itu langsung terbersit di benak orang untuk melihat lebih dalam. Nah, itu adalah mind catching. Nah, ini langkah-langkah kita menulis. Jadi kita jangan dibalik ya, menulis judul dulu baru abstrak, baru material dan metode. Dan itu kebalik, kita melangkah dari material dan metode dulu baru hasil dan diskusi. Ini kan intinya udah, kalau intinya udah kita baru pendahuluan kan bisa comot per orang lain tuh sebagai referensi. Kesimpulan setelah pendahuluan, karena kesimpulan adalah merupakan jawaban dari pendahuluan, abstrak dan judul. Nah, ada tips lagi, ini ada cara kita menulis. Kemudian bagaimana cara lebih praktis lagi dalam menulis. Nah, langkah pertama seperti ini. Kalau kita sudah kita sudah melakukan penelitian, kemudian kita sudah melakukan data selesai, data-data sudah, pembahasan juga sudah. Nah, langkah praktisnya untuk membuat suatu makalah itu yang pertama, siapkan semua grafik, tabel, dan gambar hasil dari penelitian kita. Nah, ini usahakan yang bagus dan final. Kalau perlu diedit dengan Photoshop dengan warna-warna yang menarik tanpa mengubah kontennya. Nah, kalau kita sudah menyiapkan gambar, semua grafik, tabel, gambar, itu kemudian kita masukkan gambar-gambar tersebut ke dalam halaman kosong suatu makalah, khususnya di bagian hasil dan material metodenya, terutama yang ini, yang butuh gambar-gambar dan tabel kan di material metode dan hasil dan diskusi. Nah, itu kita cantumkan di kedua ini, di halaman kosong yang merupakan kolom material dan metode dan hasil dan diskusi. Nah, setelah kita tempelkan gambar-gambar tersebut secara berurutan sesuai dengan urutan penelitiannya, baru kita bisa isi captionnya, judul gambarnya. Nah, makalah yang bagus itu adalah makalah yang jika kita hanya melihat seluruh gambar dan membaca captionnya, itu kita sudah bisa mengetahui alur ceritanya. Jadi setelah kita tempelkan gambarnya secara urutan yang bagus, kemudian kita isi captionnya, judul gambarnya, kemudian kita tes sendiri, kita uji coba sendiri, kita lihat gambarnya, kemudian kita baca captionnya berurutan dari atas ke bawah. Itu kalau sudah membentuk suatu alur cerita yang mudah dipahami, nah itu berarti layout atau urutan gambar kita sudah bagus. Nah, kalau kita sudah menyusun tadi gambar-gambarnya, tabelnya, kemudian kita kasih caption, kemudian kita sudah bisa baca dengan bagus urutannya, kemudian kita susun paragraf dari gambar dan tentang gambar dan tabel tersebut. Nah, kalau kita susun paragraf menjelaskan tentang gambar, maksudnya itu penjelasan gambar ya. Jadi misalkan gambar ini menunjukkan hubungan antara ini dan ini pada temperatur sekian misalkan dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah kita jelaskan, kita bisa tambahkan penjelasan mengapa hasilnya demikian. Nah, bandingkan dengan teori yang ada atau bandingkan dengan hasil yang lain. Nah, dengan cara ini berarti kita sudah membuat urutan gambar, kemudian caption, keterangan gambar, hasil dan pembahasan kita sudah bikin. Nah, dari gambar ini berarti kita sudah selesai material metode, hasil dan diskusi. Inti dari penelitian sudah selesai. Nah, ini mungkin kira-kira udah lebih dari 60% kalau kita udah bikin yang ini. Gambar, kemudian captionnya, kemudian keterangan gambar, kemudian pembahasan dan diskusi, itu kita sudah menyelesaikan paling tidak 50%-nya dari seluruh ini makalah kita, lebih mungkin ya. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal mengisi make up-nya atau yang mempercantiknya atau bla bla blanya itu di pendahuluan, kesimpulan, abstrak, dan judul. Itu udah tips dan triknya. Kemudian kalau kita mau mengajukan makalah kita ke jurnal internasional, kita kan harus pakai bahasa Inggris. Ini juga masalah tersendiri ya bagi semua peneliti yang sekarang ini lagi berusaha untuk
memperoleh atau supaya diterima di jurnal internasional. Untuk bahasa Inggris, nah saya tidak tahu ya bagaimana caranya. Tergantung kita ditinggal di mana. Kalau tinggal di Indonesia itu saran saya kita menggunakan bahasa Indonesia dulu, kemudian kita ajukan ke dosen kita, karena kalau kita langsung bahasa Inggris mungkin dosen kita tidak begitu paham dengan isinya. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia, kita kasihkan dosen kita itu tujuannya supaya dosen kita itu mengecek kontennya. Nah, kalau konten sudah ada masalah, kita tinggal bisa mengkonvert ke bahasa Inggris. Nah, bagaimana dengan tensesnya? Ini tensesnya seperti ini. Jadi untuk abstrak dan konklusi itu kita gunakan past tense. Karena kan kalau di abstrak kan kita sudah seakan-akan kita nulis sudah terlaksana semua penelitiannya, berarti past tense. Konklusi juga ada karena menyimpulkan dari apa yang telah kita lakukan, berarti past tense. Nah, bagian pendahuluan itu adalah present tense karena kita menerangkan perkembangan terkini dari suatu penelitian. Material dan metode kita gunakan past tense karena sudah selesai dilakukan. Dan di bagian result dan discussion itu bisa past tense maupun present tense. Kalau result kan pasti dia adalah past tense, kalau discussion itu bisa kita gunakan present tense. Nah, itu penjelasan tentang penulisan makalah ilmiah, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.